Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Farhan, SCMSC selaku dosen manajemen operasi dan teman-teman semua yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkanlah kami dari kelompok 1 manajemen A1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Prita Ernawati NPM 017, yang kedua Yeni Dwi NPM 035, yang ketiga Dara Cindy NPM 041, dan yang keempat Adam Ahid Makruf. Kami di sini akan mempresentasikan materi bab 2 yang berjudul daya saing, strategi dan produktivitas. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu daya saing? Daya saing atau kompetitif merupakan sebuah faktor penting dalam menentukan apakah perusahaan itu untung, hampir tidak mendapatkan keuntungan, ataupun gagal. Daya saing sendiri itu bisa dikatakan seberapa efektif organisasi memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan yang berhubungan dengan efektivitas organisasi di pasar dibandingkan dengan organisasi lain yang menawarkan barang ataupun jasa yang sama. Organisasi bisnis itu berkompetisi melalui beberapa kombinasi fungsi pemasaran maupun fungsi operasi. Kemudian, pemasaran itu mempengaruhi daya saing dalam beberapa cara. Di antaranya adalah mengidentifikasi keinginan ataupun kebutuhan konsumen, penentuan harga dan periklanan serta promosi. Yang pertama ada mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen itu merupakan suatu input dasar dalam proses pengambilan keputusan organisasi serta terpusat pada daya saing. Mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan yang ideal, yaitu tercapainya kesesuaian utuh antara keinginan dengan kebutuhan konsumen akan barang ataupun jasa pada organisasi tersebut. Yang kedua ada penentuan harga, itu biasanya adalah suatu faktor utama dalam keputusan pembelian konsumen karena kita perlu memahami keputusan tarik ulur yang dibuat oleh konsumen sendiri antara harga dengan aspek lain dari suatu produk maupun jasa termasuk mutu. Yang ketiga ada periklanan dan promosi, itu adalah suatu cara organisasi dapat menginformasikan kepada calon pelanggan mengenai fitur atau produk jasa mereka agar menarik pembeli. Operasi memiliki pengaruh besar terhadap daya saing melalui desain produk dan jasa, biaya, lokasi, mutu, waktu untuk merespons, fleksibilitas, persediaan dan manajemen rantai pasokan, serta jasa. Banyaknya faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada desain produk dan jasa harus mencerminkan upaya bersama dari banyak bidang perusahaan guna mencapai kesesuaian antara sumber keuangan, kemampuan operasi, kemampuan rantai pasokan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Karakteristik tertentu atau fitur produk dan jasa itu dapat menjadi suatu faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen. Faktor penting lainnya mencakup sebuah inovasi dan waktu untuk memasarkan produk dan jasa yang baru. Yang kedua ada biaya output organisasi, adalah suatu variabel yang penting yang mempengaruhi keputusan penentuan harga dan laba. Upaya pengurangan biaya biasanya terus dilakukan oleh organisasi bisnis. Produktivitas sendiri adalah suatu faktor penentu biaya yang penting. Organisasi dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari kompetitor memiliki keunggulan biaya kompetitif. Perusahaan dapat mengalihdayakan sebagian operasinya untuk mencapai biaya yang lebih rendah, produktivitasnya lebih tinggi dan atau mutunya lebih baik. Yang ketiga ada lokasi. Nah, pada lokasi itu sangat penting dalam hal biaya dan kenyamanan bagi pelanggan. Lokasi yang dekat dengan input dapat mengakibatkan biaya input yang lebih rendah. Lokasi dekat pasar dapat mengakibatkan biaya transportasi lebih rendah dan waktu pengirimannya lebih cepat. Lokasi yang nyaman sangat penting dalam sektor retail. Nah, contohnya jika lokasi yang dekat, maka
biaya transportasi bahan baku ataupun transportasi barang atau jasa itu lebih murah. Kemudian yang selanjutnya, Mutu mengacu pada bahan baku, keahlian, desain, serta jasa. Konsumen menilai mutu dalam hal seberapa baik mereka berpikir bahwa produk ataupun jasa akan memuaskan tujuan yang diharapkan. Pelanggan biasanya bersedia membayar lebih untuk suatu produk ataupun jasa apabila mereka merasakan produk atau jasa memiliki mutu yang lebih tinggi daripada produk atau jasa yang dimiliki oleh pesaing ataupun kompetitor. Yang kelima, ada respon yang cepat dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam suatu cara. Nah, caranya itu adalah membawa produk ataupun jasa baru maupun produk atau jasa yang memperbaiki secara cepat ke pasar. Cara lainnya adalah kemampuan mengirimkan produk dan atau jasa yang sudah ada secara cepat ke pelanggan setelah mereka memesan serta menangani keluhan pelanggan secara cepat. Yang keenam, ada fleksibilitas, yaitu suatu kemampuan untuk merespon perubahan. Perubahan di sini dapat berkaitan dengan penggantian fitur desain, produk atau jasa, dan volume yang diminta oleh konsumen, atau bauran produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Fleksibilitas yang tinggi dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya yang ketujuh, ada manajemen persediaan. Itu dapat menjadi keunggulan kompetitif dengan menyesuaikan penawaran barang secara efektif dengan permintaan barang. Yang kedelapan, ada manajemen rantai pasokan. Itu meliputi suatu pengordinasian operasi internal secara eksternal, yaitu adalah pembeli dan pemasok, untuk mencapai pengiriman barang dengan biaya yang efektif dan tepat waktu di seluruh sistem. Yang kesembilan, ada jasa. Itu dapat meliputi suatu aktivitas purna jual yang dirasakan pelanggan sebagai nilai tambah seperti pengiriman, pemasangan, garansi kerja, dan dukungan teknis. Atau jasa dapat meliputi perhatian tambahan saat pekerjaan sedang berlangsung seperti kesopanan, menjaga informasi pelanggan, dan perhatian pada rincian. Mutu jasa sendiri dapat menjadi pembeda yang penting, dan ini adalah salah satu yang sering berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dengan pelanggan yang menilai mutu jasa cenderung lebih menguntungkan dan bertumbuh lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan pelanggan yang tidak menilai mutu jasa. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah manajer dan tenaga kerja adalah orang-orang yang menjadi hati dan jiwa perusahaan. Jika mereka kompeten dan termotivasi, mereka dapat memberikan sisi kompetitif yang berbeda melalui keahlian dan ide yang diciptakannya. Salah satu keahlian yang sering dilupakan adalah menjawab telepon, bagaimana menanggapi keluhan ataupun permintaan informasi dapat berdampak positif ataupun negatif. Apabila seorang menjawab telepon dengan kasar atau tidak membantu, hal ini dapat menghasilkan citra negatif bagi manajer ataupun tenaga kerja. Sebaliknya, apabila telepon masuk diangkat segera dan riang gembira, hal ini dapat menghasilkan citra positif dan berpotensi menjadi keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, apa sih alasan utama beberapa organisasi itu gagal? Organisasi gagal atau berkinerja buruk itu karena ada berbagai alasan. Alasan-alasan utamanya diantara lain itu ada yang pertama, terlalu banyak menekankan pada kinerja keuangan jangka pendek seperti beban penelitian dan pengembangan. Yang kedua, ada gagalnya mengambil keuntungan dari kekuatan serta peluang dan atau gagal mengenai ancaman kompetitif. Yang ketiga, adanya pengabaian strategi operasi.
Dan yang keempat, terlalu banyak menekankan pada desain produk dan jasa serta tidak cukup banyak menekankan pada desain dan perbaikan proses. Yang kelima, ada mengabaikan investasi pada modal dan sumber daya manusia. Yang keenam, ada membangun komunikasi internal yang baik dan kerjasama di bidang fungsional yang berbeda-beda. Dan yang ketujuh, ada gagal mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kunci sukses berkompetisi adalah menentukan apa yang diinginkan oleh pelanggan dan kemudian mengarahkan upaya untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Ada dua masalah dasar yang harus diatasi. Yang pertama itu apa yang diinginkan oleh pelanggan, seperti objek mana dalam daftar sebelumnya dari cara organisasi bisnis untuk berkompetisi yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, apakah cara terbaik untuk memuaskan keinginan mereka? Nah, operasi harus bekerja dengan pemasaran untuk memperoleh suatu informasi mengenai kepentingan yang relatif dari berbagai objek untuk setiap pelanggan atau pasar sasaran utamanya. Selanjutnya, strategi. Nah, apa itu strategi? Strategi atau strategi adalah rencana untuk mencapai sasaran organisasi. Pentingnya strategi itu perlu ditekankan. Strategi organisasi memiliki dampak besar terhadap apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut dan bagaimana cara melakukannya. Ada beberapa strategi. Yang pertama ada strategi jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Agar efektif, strategi itu harus didesain sebaik mungkin untuk membantu misi organisasi dan mencapai sasaran organisasi. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ahid Ma'ruf. Misi dan sasaran. Misi atau mission organisasi adalah alasan dari keberadaan organisasi yang menyatakan tujuan dengan sebuah organisasi atau alasan didirikan sebuah organisasi. Kemudian ada sasaran atau goals organisasi, yaitu yang menyediakan misi lebih rinci dan menguraikan ruang lingkup misi, yaitu menyediakan rincian dan cakupan dari misi. Kemudian ada strategi dan taktik. Strategi adalah peta panduan untuk mencapai tujuan. Nah, strategi tersebut adalah rencana-rencana untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Kemudian ada taktik. Taktik adalah metode dan tindakan yang digunakan untuk melakukan strategi. Atau taktik yaitu metode dan tindakan-tindakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi-strategi. Kemudian ada aspek strategi yang dapat dipilih organisasi. Yang pertama adalah biaya rendah atau operasi alih daya ke negara-negara dunia ketiga dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Kemudian yang kedua ada strategi berbasis skala, yaitu penggunaan metode padat modal untuk mencapai volume output yang tinggi dan biaya per unit yang rendah. Yang ketiga ada spesialisasi, adalah yang berfokus pada lini produk terbatas atau jasa terbatas untuk mencapai mutu lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada operasi yang fleksibel, berfokus pada respon yang cepat dan atau penyesuaian. Kemudian yang keenam ada mutu yang tinggi, yaitu yang berfokus pada pencapaian mutu yang lebih tinggi dan kompetitor. Kemudian yang keenam ada layanan atau berfokus pada berbagai aspek layanan, misalnya bermanfaat, sopan, dapat diandalkan dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh strategi dan perusahaan
yang telah sukses menggunakan strategi tersebut. Ada 6 faktor, yaitu harga, mutu, waktu, fleksibilitas, layanan, dan lokasi. Nah, yang pertama ada harga. Dengan strategi operasi biaya yang rendah dan ada contoh perusahaan atau jasa yaitu kantor pos terbaik di Amerika Serikat, Carrefour, dan Jetstar. Kemudian yang kedua ada mutu. Dengan strategi operasi, desain berkinerja tinggi dan atau mutu yang tinggi. Dengan contoh perusahaan ada Sony TV, Lexus, Disneyland, restoran, atau hotel bintang 5. Kemudian yang ketiga ada waktu. Sebelumnya mutu yang konsisten. Di mutu ada mutu yang konsisten. Yang contoh perusahaan atau jasanya ada Coca-Cola, Pepsi, Kodak, Kellogg, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada waktu. Dengan strategi operasi pengiriman cepat, dengan contoh perusahaan atau jasa yaitu McD, Express Mail, USPS, FedEx, dan lain-lain. Kemudian strategi operasi dan dari waktu itu ada pengiriman yang tepat waktu. Dengan contoh perusahaan atau jasa dengan yaitu Pizza Hut, FedEx, Express Mail, dan lain-lain. Kemudian ada fleksibilitas atau variasi. Strategi operasinya yaitu variasi. Contoh perusahaan atau jasa ada Burger King, terus kamar darurat rumah sakit, dan lain-lain. Nah, di fleksibilitas tersebut ada strategi operasi volume. Dengan contoh perusahaan atau jasa yaitu McD, Toshiba, dan Toyota. Kemudian yang kelima ada layanan. Strategi operasinya yaitu layanan pelanggan yang unggul. Contoh perusahaan atau jasa yaitu Disneyland, Hewlett Packard, IBM, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada lokasi. Dengan strategi operasi, kenyamanan, dan contoh perusahaan atau jasa yaitu toko serba ada, toko di mall, pom bensin, bank, ATM, dan lain-lain. Kemudian ada formulasi strategi. Nah, formulasi strategi yang pertama ada order qualifier, yaitu karakteristik yang dirasakan oleh calon pelanggan sebagai standar yang dapat diterima sehingga dipertimbangkan sebagai potensi pembelian. Yaitu formulasi strategi hampir selalu sangat penting untuk kesuksesan suatu strategi. Yang kedua ada order winner, yaitu karakteristik barang atau jasa organisasi yang menyebabkan barang atau jasa mereka dianggap lebih baik dari kompetitor. Agar dapat merumuskan strategi yang efektif, manajer senior harus mempertimbangkan kompetensi khusus organisasi dan harus memindai lingkungan. Mereka harus menelaah faktor-faktor yang dengan pendekatan atau SWOT yang dapat menghubungkan antara strategi organisasi dengan strategi operasi. Yang ketiga ada pemindaian lingkungan, yaitu dengan mempertimbangkan peristiwa dan tren yang menyajikan ancaman atau peluang bagi perusahaan. Yaitu dengan dalam perumusan suatu strategi yang sukses, organisasi harus
pula mempertimbangkan kriteria order qualifier dan order winner. Kemudian ada faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi, yaitu ada faktor internal. Yang pertama ada sumber daya manusia, kedua ada fasilitas dan peralatan, ketiga ada sumber keuangan, dan yang keempat ada pelanggan, dan yang terakhir ada produk dan jasa. Ya baik, saya Prita Ernawati NPM 017 akan melanjutkan presentasi dari Mas Ahid. Di sini ada faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi, yaitu faktor eksternal. Yang pertama, kondisi ekonomi. Nah, yang dimaksud kondisi ekonomi ini mencakup tentang kesehatan umum dan arah perekonomian, inflasi dan deflasi, suku bunga dan undang-undang perpajakan serta tarif. Yang kedua, kondisi politik. Ini mencakup sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perusahaan dan stabilitas politik. Yang ketiga, lingkungan hukum. Ini mencakup undang-undang persaingan usaha, peraturan pemerintah, pembatasan perdagangan, undang-undang upah minimum, undang-undang liabilitas produk, dan pengalaman di pengadilan yang baru terjadi, dan undang-undang tenaga kerja serta hak paten. Yang keempat itu ada teknologi. Nah, ini mencakup tingkat ketika terjadi inovasi baru, inovasi produk, teknologi proses saat ini dan mendatang, seperti peralatan, penanganan bahan baku, dan teknologi desain. Yang kelima, kompetisi dan pasar. Nah, ini mencakup jumlah dan kekuatan dari kompetitor. Dasar kompetisi seperti harga, mutu, fitur khusus, serta kemudahan masuk ke pasar. Yang keenam, dan yang selanjutnya, faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi, yaitu faktor internal. Nah, di sini ada teknologi. Yang mencakup teknologi yang ada, kemampuan untuk menggabungkan teknologi baru serta kemungkinan dapat dari teknologi terhadap operasi saat ini dan mendatang. Teknologi sangatlah penting, itu karena dengan teknologi kita dapat mempromosikan produk dan jasa kita serta dapat mengontrol jalannya bisnis kita ke depannya. Selanjutnya, pemasok. Hubungan dengan pemasok, keandalan pemasok, mutu fleksibel, serta jasa adalah pertimbangan khusus bagi perusahaan. Selanjutnya, lain-lain. Yang dimaksud dengan lain-lain ini seperti faktor lain yang mencakup hak paten, hubungan tenaga kerja, citra perusahaan atau produk, saluran distribusi, hubungan dengan penyalur, perawatan fasilitas dan peralatan, akses ke sumber daya, serta akses ke pasar. Selanjutnya, strategi global. Karena peningkatan globalisasi, banyak perusahaan menyadari pentingnya membuat keputusan strategi yang bersifat global. Nah, dalam strategi global ini, perusahaan harus menghadapi masalah bahwa pekerjaan di satu negara atau kawasan tidak akan selalu ada di negara-negara lain, dan strategi pun dibuat harus secara cermat dan teliti agar bisa mempertimbangkan keadaan yang berubah-ubah. Dan kelemahan dari strategi global ini seperti ancaman pergolakan politik atau sosial, dan kesulitan untuk mengkoordinasikan dan mengelola operasi yang sangat luas. Selanjutnya, strategi operasi. Strategi operasi atau operation strategi yaitu suatu pendekatan konsisten dengan strategi organisasi yang digunakan untuk memandu fungsi operasi. Nah, strategi operasi ini sangatlah berpengaruh besar dengan daya saing organisasi.
Jika strategi operasi didesain dan dilaksanakan dengan sangat baik, maka organisasi juga mempunyai kesempatan bagus untuk sukses. Tetapi sebaliknya, jika strategi operasi tidak didesain atau dilaksanakan dengan baik, organisasi akan memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk sukses. Nah, di sini ada perbandingan misi, strategi organisasi, dan strategi operasi. Nah, kita lihat dari tabel 2.3 di buku, menyediakan perbandingan misi organisasi, seluruh strategi, serta strategi operasi, taktik, dan operasi. Nah, agar strategi operasi benar-benar efektif, kita juga harus bisa mengaitkan dengan strategi organisasi. Keduanya strategi tidak harus dirumuskan sendiri-sendiri. Sebaliknya, perumusan strategi organisasi harus kita pertimbangkan realitas kekuatan dan kelemahan operasi, memanfaatkan kekuatan menghadapi kelemahan. Nah, demikian dengan strategi operasi baru, konsisten dengan seluruh strategi organisasi dan dengan unit fungsional lainnya dari organisasi. Nah, sedangkan manajer senior perlu bekerja dengan unit fungsional untuk merumuskan strategi yang akan mendukung. Nah, di sini ada yang pertama, seluruh usaha organisasi. Ada dua aspek, yaitu pertama misi yang dilaksanakan dengan tingkat manajemen atas, rentang waktu panjang, ruang lingkup luas, tingkat rincian rendah, dan berkaitan dengan kesinambungan dan profitabilitas. Yang kedua ada strategi yang dilaksanakan dengan tingkat manajemen senior, rentang waktu panjang, ruang lingkup luas, tingkat rincian rendah, berkaitan dengan tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar. Yang kedua ada produksi atau operasi. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama, strategi dilaksanakan dengan tingkat manajemen senior, rentang waktu menengah ke panjang, ruang lingkup luas, tingkat rincian rendah, berkaitan dengan desain produk, pilihan lokasi, pilihan teknologi, dan fasilitas baru. Yang kedua ada taktis, yang dilaksanakan dengan tingkat manajemen menengah, rentang waktu menengah, ruang lingkup menengah, tingkat rincian menengah, berkaitan dengan tingkat pekerjaan, tingkat output, pemilihan peralatan, dan tata letak fasilitas. Yang ketiga ada operasi yang dilaksanakan dengan tingkat manajemen rendah, rentang waktu pendek, ruang lingkup sempit, tingkat rincian tinggi, dan berkaitan dengan penjadwalan karyawan, penyesuaian tingkat output, dan manajemen persediaan dan pembelian. Yang selanjutnya strategi mutu dan strategi waktu. Yang pertama strategi berbasis mutu atau quality based strategi, yaitu strategi yang berfokus pada pemeliharaan atau perbaikan mutu produk atau jasa organisasi. Nah, mutu strategi ini faktor yang sangat mempengaruhi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, dalam strategi ini untuk menanggulangi citra mutu yang tidak bagus dan mengejar ketertinggalan dengan kompetitor, keinginan untuk memelihara citra mutu tinggi yang sudah ada dan strategi mutu ini menjadi bagian strategi lain seperti kayak pengurangan biaya atau produktivitas atau waktu. Selanjutnya strategi berbasis waktu atau time based strategi, yaitu strategi yang berfokus pada pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai aktivitas atau tugas. Nah, contoh pengambilan produk atau jasa baru dan memasarkan produk atau jasa baru, merespon perubahan permintaan pelanggan. Nah, dengan begitu, organisasi ini berusaha untuk memperbaiki jasa bagi pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif atas kompetitornya yang mengambil lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas yang sama. Keputusan manajemen operasi strategi. Nah, ini ada bidang keputusan dan keputusan apa yang mempengaruhi. Yang pertama, desain produk dan jasa. Keputusan yang mempengaruhi ini seperti biaya, mutu, masalah liabilitas, dan lingkungan. 2. Kapasitas. Keputusan yang mempengaruhi yaitu struktur biaya dan fleksibilitas. Yang ketiga, pemilihan proses dan tata letak.
Keputusan yang mempengaruhi yaitu biaya, fleksibilitas, tingkat keterampilan yang dibutuhkan, dan kapasitas. 4. Desain pekerjaan. Nah, keputusan yang mempengaruhi yaitu mutu kehidupan kerja, keselamatan karyawan, dan produktivitas. 5. Lokasi. Keputusan yang mempengaruhi biaya dan visibilitas. 6. Mutu. Keputusan yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 8. Pemeliharaan. Keputusan yang mempengaruhi yaitu biaya, keandalan peralatan, dan produktivitas. 9. Penjadwalan. Keputusan yang mempengaruhi yaitu fleksibilitas dan efisiensi. 10. Rantai pasokan. Keputusan yang mempengaruhi seperti biaya, mutu, ketangkasan, kekurangan, hubungan dengan pemasok. 11. Proyek. Keputusan yang mempengaruhi seperti biaya, produk baru, jasa, dan sistem operasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Dwiliani Laksono, NPM 17133-2035. Saya dari kelompok pertama. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai berbagai hal yang menyebabkan organisasi telah mencapai pengurangan waktu. Nah, yang pertama itu adalah waktu pemrosesan. Nah, waktu pemrosesan itu tuh waktu yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Nah, hal ini tuh biasanya melibatkan mengenai tentang penjadwalan, perbaikan peralatan, metode yang digunakan, persediaan, mutu, pelatihan, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah waktu pengalihan. Nah, waktu pengalihan ini tuh waktu yang diperlukan untuk mengubah dari menghasilkan satu jenis produk atau jasa ke jenis produk atau jasa yang lainnya. Nah, hal ini tuh melibatkan tentang pengaturan peralatan dan alat tambahan baru, ada metode yang berbeda-beda, peralatan, jadwal, atau bahan baku. Nah, yang selanjutnya ada waktu pengiriman dan waktu untuk merespon keluhan. Nah, waktu pengiriman dan waktu untuk merespon keluhan ini itu berupa keluhan tentang pelanggan atau keluhan dari pelanggan. Nah, apa keluhan dari pelanggan? Biasanya keluhan dari pelanggan itu mengenai tentang kapan penentuan waktu pengirimannya, terus ada juga barang yang dikirimkan itu salah dengan apa yang sudah dipesan, atau juga bisa pengirimannya itu tidak sesuai ke alamat pelanggan atau salah alamat. Nah, selain dari pelanggan, keluhan ini juga bisa datang dari karyawan itu sendiri. Misalnya, karyawan mengeluh tentang kondisi tempat kerjanya, entah ruang kerjanya yang terlalu panas atau mungkin terlalu dingin, serta penerangan atau pencahayaannya dari ruangan kerja tersebut tuh tidak sesuai dengan SOP sehingga menghambat kinerja karyawan. Lalu juga bisa keluhan tentang peralatan kerjanya dan juga keamanan dari lingkungan kerja tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah waktu perencanaan. Nah, waktu perencanaan ini tuh waktu yang diperlukan untuk bereaksi terhadap ancaman kompetitif, membuat strategi dan memilih taktik, menyetujui perubahan yang diusulkan terhadap fasilitas dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu adalah waktu desain produk atau jasa. Nah, waktu desain produk atau jasa ini itu tuh diperlukan untuk mengembangkan kembali produk yang sudah ada atau jasa yang sudah ada, atau justru membuat produk dan jasa baru lagi, sehingga ini tuh dapat mendorong pemasaran yang dilakukan perusahaan itu tuh menjadi semakin maksimal karena kita mampu mengembangkan desain dari produk yang sudah ada, atau kita mampu mengembangkan atau menciptakan produk baru lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi yang tangkas. Nah, operasi yang tangkas itu tuh adalah pendekatan strategi untuk keunggulan kompetitif yang menekankan penggunaan fleksibilitas untuk beradaptasi dan berkembang di lingkungan perubahan. Nah, ketangkasan ini tuh meliputi tentang perpaduan dari beberapa kompetisi khusus seperti contohnya biaya, mutu, dan keandalan beserta fleksibilitasnya. Nah, operasi tangkas yang sukses itu memerlukan perencanaan yang cermat agar mampu mencapai perencanaan tersebut, seperti sistem yang mencakup orang, peralatan yang fleksibel, serta teknologi informasinya tuh yang baik. Jadi selanjutnya adalah produktivitas. Nah,
Produktivitas atau productivity itu yaitu indeks yang mengukur output barang dan jasa dibandingkan dengan input tenaga kerja, bahan baku, energi, dan sumber daya lainnya yang digunakan untuk memproduksi output. Nah, produktivitas itu tuh juga dirumuskan sebagai berikut. Output itu dibagi input. Nah, kalau untuk pertumbuhan produktivitas itu produktivitas saat ini dikurangi produktivitas sebelumnya dibagi dengan produktivitas sebelumnya lalu dikalikan 100. Nah, selanjutnya adalah menghitung produktivitas. Nah, menghitung produktivitas itu tuh bergantung ya pada tujuan ukurannya. Nah, misalkan di sini ada tiga ukuran ya, ada ukuran sebagian, ukuran banyak faktor, dan ukuran total. Nah, kalau untuk ukuran sebagian itu tuh rumusnya seperti output dibagi tenaga kerja, output dibagi mesin, output dibagi modal, dan output dibagi energi. Nah, kalau untuk yang untuk ukuran banyak faktor itu tuh output dibagi tenaga kerja plus mesin atau output dibagi tenaga kerja plus modal plus mesin. Nah, kalau yang untuk ukuran total ini tuh barang atau jasa yang dihasilkan itu dibagi dengan seluruh input yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel ya, beberapa contoh ukuran produktivitasnya. Nah, produktivitas tenaga kerja itu tuh mencakup unit output per jam tenaga kerja, unit output per giliran jam kerja, nilai tambah per jam tenaga kerja, nilai dolar output per jam tenaga kerja. Nah, yang untuk produktivitas mesin itu tuh unit output per jam mesin dan nilai dolar output per jam mesin. Kalau yang untuk produktivitas modal itu unit output per dolar input dan nilai dolar output per dolar input. Nah, kalau yang untuk produktivitas energi itu tuh unit output per jam kilowatt lalu nilai dolar output per jam kilowatt. Nah, selanjutnya adalah produktivitas dalam sektor jasa. Produktivitas jasa ini tuh lebih bermasalah daripada produktivitas manufaktur karena dalam banyak situasi produktivitas jasa itu lebih sulit diukur sehingga tuh lebih sulit dikelola karena melibatkan aktivitas intelektual dan tingkat variabilitas yang besar. Nah, contoh dari produktivitas jasa ini tuh seperti pekerjaan diagnosa kesehatan, lalu ada konsultasi, layanan hukum kan. Jika semacam pekerjaan jasa itu kan dia lebih sulit ya untuk lebih sulit untuk dikelola atau lebih sulit untuk dihitung bagaimananya sehingga produktivitas dalam jasa sektor ini tuh lebih bermasalah dibandingkan dengan produktivitas manufaktur biasanya. Oke, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Nah, di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas. Di sini ada metode, modal, mutu, teknologi, dan juga manajemen. Nah, selain dari faktor tersebut, ada faktor-faktor lain itu yang mempengaruhi produktivitas. Nah, apa aja faktor lainnya itu mencakup mengenai tentang standarisasi, perbedaan mutu, penggunaan internet, virus komputer, mencari objek yang hilang atau salah tempat, tingkat limbah, tenaga kerja baru, keselamatan, kekurangan tenaga kerja, teknologi, informasi, dan tenaga kerja teknis lain. Terus ada pemutusan hubungan kerja, perputaran tenaga kerja, desain ruang kerja, dan juga rencana insentif. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Nah, perusahaan atau departemen itu tuh dapat mengambil sejumlah tahapan penting ya dalam rangka supaya mampu meningkatkan produktivitas. Nah, bagaimana caranya atau tahapan apa saja yang perlu diambil supaya mampu meningkatkan produktivitas itu ada yang pertama itu adalah mengembangkan ukuran produktivitas untuk seluruh operasi. Nah, pengukuran ini tuh merupakan tahap pertama dalam mengelola dan mengendalikan operasi. Nah, yang untuk tahap kedua itu adalah melihat sistem secara keseluruhan agar dapat memutuskan operasi mana sih yang paling penting. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh merupakan keseluruhan produktivitas yang penting. Nah, sebelum kita meningkatkan produktivitas, memang kita perlu melihat dulu ya, apa sih yang harus kita putuskan, mana sih yang harus kita putuskan supaya kita mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan metode untuk mencapai peningkatan produktivitas. Nah, ini tuh contohnya seperti meminta ide dari tenaga kerja atau misalnya kita mendiskusikan atau kita menerima pendapat dari karyawan kita apa yang harus kita
lakukan seperti itu. Terus juga kita mempelajari bagaimana sih perusahaan lain tuh dapat meningkatkan produktivitas dan mereka itu bagaimana cara kerja mereka sehingga mereka tuh mampu meningkatkan produktivitas mereka. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah menentukan sasaran perbaikan yang layak. Yang kelima, menjelaskan bahwa pihak manajemen tuh mendukung dan mendorong peningkatan produktivitas. Nah, pertimbangan inisiatif ini tuh menghargai kontribusi tenaga kerja seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah mengukur perbaikan dan mengumumkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya dan ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.